Sahabat, jumpa kembali bersama saya Pendeta Santiadi Manurung dalam program Info dan Opini. Saya hendak menyampaikan tulisan Pendeta Dr. Albertus Pati yang diambil dari selisip.com dengan judul Transformasi Maria. Kisah Maria yang ditampilkan oleh Alkitab sangat menarik. Tiba-tiba saja Maria menjadi tokoh perempuan yang memiliki peran yang sangat penting. Alkitab bercerita tentang cukup detail tentang kunjungan malaikat kepada Maria yang diutus khusus untuk memberitakan kehamilannya. Alkitab juga menuturkan tentang kehamilan Maria dan kunjungannya ke rumah Zakaria dan Elisabet. Ada peristiwa menarik dalam kunjungan itu. Bayi di dalam rahim Elisabet sampai melonjak saat Elisabet melihat Maria. Lalu Maria meresponsnya dengan menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Ini sangat menarik karena biasanya cerita-cerita Alkitab yang didominasi budaya patriarki sangat menonjolkan kaum laki-laki. Cerita tentang perempuan hanya selintasan saja, kadang hanya menjadi pelengkap cerita kaum laki-laki. Memang dalam kisah penciptaan ada cerita tentang perempuan yang bernama Hawa. Hanya saja dalam cerita itu Hawa mendapatkan peran antagonis. Hawa adalah perempuan yang tidak taat, ambisius pada kekuasaan dan penggoda Adam. Perempuan yang bernama Hawa dituding menjadi penyebab utama jatuhnya umat manusia ke dalam dosa dan kematian. Celakanya cerita tentang Hawa pernah digunakan sebagai justifikasi untuk hidup selibat demi menjaga kesucian kaum laki-laki. Selibat artinya hidup tanpa perempuan karena perempuan dianggap sebagai sumber dosa. Ketakutan pada perempuan sebagai sumber dosa membuat munculnya peraturan yang mengharuskan tubuh perempuan ditutup total. Gunanya agar laki-laki tidak tergoda dan bisa hidup suci. Semua demi laki-laki. Tentu saja interpretasi dan ajaran agama dan gereja yang sangat patristik ini telah mengalami banyak sekali perubahan dan pembaruan. Cerita tentang Maria menunjukkan penghargaan Alkitab terhadap eksistensi dan pentingnya peran kaum perempuan yang selama ini ditindas dan dimarginalkan. Melalui cerita Maria, Alkitab mengangkat kemanusiaan manusia, terutama kaum perempuan. Bahkan Maria, gadis miskin dari Nazaret yang menjadi tunangan Yusuf, mendapat peran sangat penting dalam sejarah keselamatan yang Allah kerjakan. Maria dipilih menjadi ibu Yesus, inkarnasi dari Allah sendiri. Bila dilihat melalui cerita-cerita kuno para dewa dan dewi, kisah ini menunjukkan bahwa Maria diangkat menjadi salah satu dewi penyelamat. Oleh karena itu di dalam tradisi gereja Katolik peran Maria menjadi sangatlah penting. Maria adalah co-redemptor, dianggap punya peran cukup penting dalam karya penebusan yang dilakukan Yesus Kristus bagi dunia. Melalui cerita Maria, peran dan eksistensi perempuan menjadi sangat penting dan berharga. Teolog feminis Brazil Ivonne Guevara dan Maria Clara Binchmer 1989 memahami Maria sebagai simbol gadis miskin dan kaum tertindas. Kisah Maria adalah wujud transformasi dan pembebasan bukan saja terhadap kemanusiaan, tetapi lebih khusus lagi kisah pembebasan terhadap kaum perempuan. Transformasi itu nampak dalam nyanyian Maria. Dalam nyanyian itu dinyatakan bahwa Maria mengalami transformasi drastis dari seorang gadis miskin dan lugu dari Nazaret menjadi seorang perempuan yang memiliki pengaruh yang sangat luas dan universal. Maria adalah gadis biasa yang diubah oleh Tuhan menjadi ibu Allah, Mother of God. Memang Allah bisa menggunakan siapapun, termasuk mereka yang dimarginalkan dan direndahkan, untuk melaksanakan karya keselamatan dan pembebasannya bagi bangsa dan dunia ini. Cara Allah dan bagaimana Allah memilih orang yang hendak dipakainya sering tidak masuk akal. Mungkin Allah pun akan menghampiri Anda dan mengatakan, "Aku mau menggunakanmu." Demikian tulisan Pendeta Dr. Albertus Pati dalam Info dan Opini. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sahabat, jika berkenan, Anda bisa membagikan tayangan ini dan mengklik tulisan subscribe dan menekan simbol lonceng untuk mendapatkan tayangan terkini dari channel YKB GKI TV. Terima kasih. Sampai jumpa.